Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kembali di channel saya Singgih Photoworks. Kesempatan kali ini kita akan bahas dua buah proyektor LED untuk rumahan. Di sisi sini kita ada Cirlock C9 dengan kondisi sudah dimodif water cooling. Pemakaian sudah berjalan kisaran 2 tahun. Nah, sedangkan di sisi sana kita ada pendatang baru yaitu Vimgo P10. Kondisi masih gres apa adanya karena baru saja unboxing. Yuk mari simak terus videonya. Nah, berikut ini adalah gambaran umum mengenai perbedaan yang paling mendasar antara kedua unit proyektor yang akan kita bahas ini. Yang rinciannya tentu saja akan kita bahas hingga akhir video nanti. Di sini saya sebut proyektor rumahan karena memang bukan level kantoran ataupun profesional, melainkan lebih untuk ditonton dalam rumah saja bersama keluarga. Lalu, apa saja sih pertimbangan umum untuk menentukan di antara sekian banyak pilihan? Pertama, mana yang lebih terang? Mana yang gambarnya lebih besar, lebih jelas, lebih tajam, lebih fokus? Nah, itu semua adalah bahasan kualitas gambar secara umum. Di video ini sudah jelas dan tentunya tidak perlu menggunakan alat ukur apapun. Terbukti bahwa Vimgo P10 ini memiliki gambar yang lebih terang dan lebih besar dibanding Cirlock C9 yang disorotkan ke dinding pada jarak yang sama. Silahkan perhatikan baik-baik. Di sini video diputar melalui aplikasi YouTube pada Vimgo P10 dan STB Android pada Cirlock C9. Faktor kedua, mana sih yang noise-nya lebih hening? Karena kita kan nggak mau suaranya mengganggu atau bahkan mungkin mengalahkan audio dari film atau musik yang hendak kita tonton. Nah, itulah saya sengaja diam ini tadi ya, biar Anda bisa jelas membedakan tingkat kebisingan dari kipas pendingin di antara dua proyektor ini. Yang ketiga, mana yang fokusnya lebih merata? Ia memang benar untuk kategori proyektor rumahan sering lemah di urusan konsistensi fokus karena memang kualitas optik yang tidak sebagus proyektor mahal. Seringkali bagian tengahnya fokus tapi tepiannya ngeblur, atau sebaliknya tengahnya yang ngeblur dan tepinya yang fokus, tergantung dari settingan lensa fokusnya. Jika Anda masih kurang menangkap apa maksud saya, mari saya tunjukkan dengan peragaan yang lebih jelas menggunakan keystone analog yang ada pada Cirlock C9 ini. Maka akan terlihat jelas bahwa perbedaan fokus antara sisi bawah ini dan beginilah sisi bagian atasnya. Yang keempat, perbedaan antara kedua unit proyektor ini adalah faktor resolusi, yaitu HD pada Cirlock C9 dan Full HD pada Vimgo P10. Apakah perbedaannya cukup signifikan? Mari kita cek hasil sorotan pada jarak yang kurang lebih sama. Yang kelima, mungkin adalah sebuah pertimbangan penting bagi Anda yang sering memperhitungkan hal seputar konsumsi listrik. Di sini tercatat dengan jelas bahwa Cirlock C9 memakan daya sebesar 44,5 watt saja, sedangkan P10 memakan daya sebesar 71 watt. Ya, tentunya hal ini bisa dimaklumi karena memang hasil gambar dari P10 lebih terang daripada C9. Yang keenam, apa saja sih fitur-fitur baru pada P10 yang tidak dimiliki oleh C9? Apakah sebanding dengan selisih harganya? Poin paling utama setelah kualitas gambar adalah fitur keystone dan fokus pada P10 yang bisa dikendalikan langsung melalui remote. Tentu saja ini adalah hal yang sangat membantu sekali karena kita tidak perlu menjangkau fisik proyektor yang mungkin suatu ketika sudah kita pasang secara permanen di tempat yang tinggi, misal di bawah plafon rumah. Selain fitur keystone digital, di sini juga ada zoom digital untuk mengatur perbesaran gambar sesuai kondisi dinding atau layar yang tersedia.
Dan tidak lupa juga ada fokus optik yang digerakkan oleh motor di dalam unit proyektornya. Wow, sangat berguna sekali nih pastinya. Untuk diketahui juga penampakan remote C9 dan P10 adalah nyaris sama meskipun mereka beda pabrikan. Tapi poin yang paling utama adalah bahwa remote P10 selain menggunakan koneksi inframerah untuk mengirimkan perintah, dia juga menggunakan koneksi Bluetooth. Dan bagusnya lagi, Bluetooth proyektor ini juga bisa digunakan untuk terhubung ke speaker Bluetooth eksternal. Fitur unggulan yang juga kekinian di proyektor level rumahan adalah adanya Shield Optical Engine yang diklaim mampu mencegah debu masuk ke ruang penampil gambar, lebih tahan panas, dan umur lampu yang diklaim akan lebih panjang. Selanjutnya adalah fitur yang sebenarnya bukan hal baru lagi. Hampir semua produk proyektor rumahan seperti ini pasti sudah memiliki fitur ini, yaitu wireless display alias screen mirroring. Namun sayangnya yang ada di P10 ini saya baru nemu caranya khusus untuk Android saja, belum ketemu untuk iOS maupun Windows. Setelah semua kelebihan kita sampaikan di depan tadi, lalu apa saja sih kekurangannya? Hal pertama yang langsung saya temui adalah pada saat memainkan video YouTube, resolusi maksimalnya seperti semacam dilimit oleh aplikasinya bawaan YouTube-nya itu. Jadi kalau dari YouTube aslinya video Full HD, maka di proyektor ini hanya bisa menampilkan maksimal HD. Sedangkan jika video aslinya dari YouTube adalah 4K, maka di proyektor ini hanya bisa ditampilkan maksimal Full HD. Sangat disayangkan bukan? Tapi ya bisa dimaklumi, mungkin hal ini sengaja dikondisikan berkaitan dengan spesifikasi prosesor yang digunakan, yaitu adalah MTK 9269 produksi tahun 2014 yang lumayan uzur. Dan hal kedua adalah aplikasi Disney Plus bawaan dinyatakan salah region. Entah gimana ceritanya. Soalnya saya udah cari-cari settingan region juga tidak ada. Masalah berikutnya yang saya temukan adalah adanya efek color banding yang lumayan mengganggu, terutama pada saat menampilkan gambar yang mengandung area terang. Entah apakah ini cacat produksi atau memang spek panel yang digunakan, soalnya belum nemu kasus seperti ini di proyektor-proyektor saya sebelumnya. Sekarang kita bahas real world experience-nya. Apakah proyektor ini cukup memuaskan untuk digunakan di siang hari? Kali ini saya coba praktekkan pada kondisi siang yang tidak terlalu terik. Nah, di sini saya pasang proyektor pada jarak 3,5 meter dari dinding. Dan lumayan fantastisnya gambar yang dihasilkan sebesar nyaris 3,5 meter juga, atau sebesar 140 inci diagonal, dengan kontras yang tentunya masih sangat layak untuk dinikmati. Nah, demikianlah review singkat kali ini perbandingan antara Cirlux C9 dengan Vimgo P10 sebagai indikasi bahwa memang perkembangan teknologi proyektor level rumahan ini akan selalu berkembang seiring waktu. Sekian video kali ini, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.